Nah, datang kembali di channel kami Agung Motor. Ini lanjutan dari yang kemarin, perakitan bodi valve. Ini kita mengecek kondisi kampas dan plate kuplingnya. Pertama kita lepas dulu dari rumahnya, dari drumnya, kita cek satu persatu. Nah, ini udah luka ya, udah ngantong istilahnya. Plate-nya udah ngantong. Ini perlu diganti. Kita buka satu-satu, kita cek. Nah, ini yang sebelahnya ini kan kanibalannya, karena ada transmisi dua, yang satu nganggur dengan yang mau dipakai, jadi daripada beli kan mahal, kita oplos yang masih bagus kita pakai. Nah, sama plate-nya sudah kena. Ini gigi D nya, kampas D. Untuk kampas D nya kita cek satu-satu. Ini untuk kampas dicek masih aman. Ini hanya penggantian platnya. Kita itu plat, ini gigi atret, kampas atretnya. Ini kampas atretnya masih aman, dan platnya yang belakang ya, yang nempel di piston itu luka, yang dapat platnya. Pastikan semua ke dalam keadaan aman dan tidak luka. Nah, ini yang mau kita pasang, itu yang lama, ini yang mau kita pasang, karena kita kemarin beli platnya itu kurang tebal sedikit ya, dia di 16 mm 0,16, dan yang satunya tuh yang aslinya 0,18. Nah, kita mau pakai yang 0,18 yang aslinya. Nah, ini platnya nih ya, ini kan cekung ya, untuk meredam getaran ya, biar nggak jeduk. Nah, pemasangannya itu bisa bisa bolak-balik ya, tapi baiknya di tengkurap atau tirusnya itu menghadap ke piston kampasnya. Ini tidak ada yang luka, hanya saja platnya ketebalannya kurang tebal sedikit, kita oplos begitu. Semua kita oplos ya, dan nanti gunanya kita oplos dengan yang plat yang tebel, yang 18 mili itu, supaya speleng atau gapnya enggak terlalu lebar. Gap terlalu lebar juga berpengaruh ke perpindahan ya, tidak nyaman, atau istilahnya itu agak jeduk, bukan delay, agak jeduk itu. Kalau dia space-nya pas, enggak longgar, itu perpindahannya enggak terasa, smooth sekali perpindahannya. Dan kalaupun terlalu longgar space-nya, itu terasa agak jeduk begitu, ada getaran gitu, enggak seret gitu. Kalau yang bagus kan, yang normal kan, pindahan pamannya dari N ke D itu enggak terasa mak jeduk gitu. Dan kalaupun space-nya terlalu rapat, itu kampas mudah habis.
dan oli cepat hitam karena kan gesekannya terlalu rapat. Kita pasang satu-satu dan kita nanti lihat celahnya atau gapnya biar nggak terlalu rapat. Kalau terlalu longgar ya kita cari yang biar nggak longgar, kampasnya ataupun platnya yang kita ganti. Dan kalaupun kerapatan gapnya, space-nya, begitupun juga sebaliknya kita cari yang agak longgar, tapi tidak diamplas ya. Nanti kalau kerapatan terus diamplas itu pasti tidak rata, pasti bergelombang. Nah ini space-nya nggak terlalu longgar. Nah nggak terlalu longgar ya. Ini saya pakai kamera depan ya, karena biar bisa mengontrol. Jadi kelihatannya tangan kanan saya seperti tangan kiri. Untuk oli matic itu baiknya ya itu di 30.000 ganti. Tapi kalau ATPM itu di 100.000. Tapi mobil baru itu semua part baru, jadi tidak ada masalah. Tapi di unit-unit yang baru sekarang ya seperti Ribbon dan lain-lain itu bila 100.000 itu olinya sudah sangat hitam sekali. Olinya sudah sangat hitam, dan kalaupun di plasing itu dia akan timbul masalah, perbedaannya tidak smooth. Kalau sudah seperti itu ya Pak mau nggak mau ya harus turun. Tapi lebih ringan dia turunnya body valve-nya dulu. Dibersihin body valve kan ganti filter untuk biaya ringannya. Tapi kalau dengan cara itu tidak sembuh ya terpaksanya diturunin. Dan untuk mobil-mobil yang usia di atas 5 tahun untuk oli maticnya yaitu tadi baiknya di 30.000 ataupun 3 tahun. 3 tahun kan tidak begitu mahal ya untuk oli matic. Selama 3 tahun itu hanya butuh 3 liter. Kalau flashing itu 10-12 liter. Flashing itu untuk membersihkan oli-oli yang di dalam, yang kotor ikut keluar. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang udah umur, di flashing pun bisa menimbulkan masalah. Yang tadinya tidak apa-apa, tidak delay dan sebagainya, di flashing pun dia nanti akan delay ataupun nyentak. Jadi bagi mekanik ataupun owner yang punya mobil harus dikasih edukasi. Saya selalu menyarankan di 30.000 itu hanya ganti oli, tidak flashing. Itu aman. Tapi tergantung juga pemakaian ya. Ada juga yang 20.000 olinya sudah agak hitam,
karena pemakaiannya selalu luar kota. Nah, ini selalu pastikan space-nya ya, space dari kampas dan plate-nya, jangan terlalu longgar, jangan terlalu rapat. Dan kebiasaan dari si driver untuk Matic itu kan terkadang untuk nyalip kurang responsive ataupun langsung di D3 atau overdrive OD. Nah, itu kan langsung nyentak itu. Nah, itu juga mempersingkat memperpendek dari umur oli Matic-nya itu sendiri. Oli Matic bisa dicek di stick ya, stick itu kalau udah hitam ya baiknya ganti untuk memperpanjang usia dari seal itu sendiri dan kampas part-part yang di dalam Matic itu sendiri. Dan untuk kalau Honda itu kan kalau penggantian filter itu kan harus bongkar ya, jadi harus rajin-rajin mengganti oli Matic-nya biar tidak endapan ataupun lumpur-lumpur itu tidak mengotori filter itu sendiri. Kalau selain Honda itu kan ada kalternya, itu bisa dibuka dan ganti filternya ataupun dibersihkan. Banyak macam dari kasus Matic, dari jeduk, delay, tidak respon, perpindahannya kasar dan sebagainya. Itu awal mula dari oli, tidak teraturnya dari oli. Tapi kalau teratur di 30.000 ya maksimalnya, itu aman. Tapi kalau sudah timbul masalah ya walaupun diganti setiap 30.000 ya percuma kalau permasalahan itu sendiri tidak diperbaiki. Kalau untuk oli Matic banyak merek, kualitasnya kita cari yang kualitas yang sepadan dengan mobil itu. Ini berbicara tentang Matic ya, bukan CVT. Banyak owner atau si pemilik unit mobil itu enggan mengganti kayak ragu mengganti oli Matic itu. Baru segini ATPM tuh nyuruhnya segini, tapi itu kan yang di ATPM kan mobil-mobil yang fresh, yang kilometernya masih rendah ibaratnya, tidak apa-apa, itu kan mobil baru. Tapi kalau udah uzur istilahnya udah 5 tahun ke atas ataupun 10 tahun ya rutin lah 3 tahun sekali kita buat. Kalau 10.000 1 tahun lah normal pemakaian normal. Itu 30.000 kan 3 tahun kan dengan oli 3 liter kan enggak mahal dibandingkan dengan kalau sampai turun, sampai overhaul Matic dan ganti ini itu. Oli Matic juga berpengaruh. Kalau AT diisi oli CVT itu juga responsifnya kurang, pelumasannya kurang, dia pasti ada trouble. Beda dengan seperti biasanya kalau diisi oli CVT. Memang tidak apa-apa AT diisi oli CVT, tidak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya itu CVT hancur, belnya hancur kalau diisi oli AT. Jadi harus teliti untuk mengganti oli Matic ataupun CVT.
Ini kita masih mengukur celah ya, kita lihat celahnya. Space-nya itu antara nggak sampai 1 mili, bagusnya maksimalnya 1 mili. Dan juga kalau ganti spare part ya baiknya yang bagus, yang asli, karena awet, kita nyarinya yang awet. Kalau yang biasa nanti kena panas dari oli matic itu sendiri, sealnya cepat keras, ataupun kalau kampas dia akan ngelumpur, itu dia akan rontok, dikit-dikit terkikis karena ketahanannya kurang bagus. Ini saya masih memilah-milah yang bagus karena tadi space-nya agak longgar ya. Space-nya agak longgar, saya cari yang pas.